Ada seorang perempuan, umurnya sekitar 40 tahun, dan kita sebut saja namanya Bu Ratna. Bu Ratna ini sosok yang religius, dia peduli tentang nilai-nilai agama, dan dia juga backgroundnya jadi businesswoman gitu. Nah, gaya hidupnya juga terbilang berkecukupan lah, dilihat dari background karirnya. Karena dia punya banyak perusahaan, dan dia bisa dibilang cukup sukses gitu. Dia juga suka jadi donatur buat orang-orang, atau lembaga yang membutuhkan. Bisa dibilang orang kelas atas. Sampai akhirnya, semua berubah waktu Bu Ratna itu masuk ke salah satu, kayak majelis talim, atau kayak pengajian gitu. Nah, dia masuk ke pengajian ini diajak sama salah satu kolega bisnisnya. Beberapa minggu setelah dia ikut pengajian itu, Bu Ratna jadi kayak beda gitu. Jadi nggak kayak biasanya. Yang tadinya wanita karir, dia religius segala macam. Setelah dia ikut pengajian itu, dia jadi kayak agak tertutup. Dia sering ngelamun, kayak diajak ngobrol tuh tatapannya kosong, lebih banyak dim. Dan kalau misalnya diajakin pergi dan ketemu sama teman-teman bisnisnya, dia selalu nggak bisa. Ada aja alasannya gitu. Nah, semenjak dari kabar itu juga, ya satu persatu, hal-hal negatif muncullah di kehidupan Bu Ratna. Uang-uang yang ngalir buat donasi biasanya, itu udah nggak ada lagi. Terus lisensi bisnisnya dia di Indonesia, udah hilang juga, bisnisnya udah mulai hancur satu persatu, dan sampai akhirnya, kabar-kabarnya adalah, Bu Ratna ini cerai sama suaminya, keuangannya hancur. Usut punya usut, pengajian ini dominan, lebih sering ngomongin tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kayak, harapannya pesertanya yang ikut pengajian ini, biar paham dan menghargai waktu di mana dia masih hidup. Jadi lebih banyak ibadah gitu, dan setelah udah mati pun juga. Katanya kita bakal memasuki kehidupan lebih indah, karena yang kita tahu, emang kehidupan setelah kematian, abis kita meninggal, kita hidup di surga gitu ya, dan lebih indah dong dibanding dunia, harapannya seperti itu. Nah, tapi si Bu Ratna ini mikir, dan jadi fokus banget tentang soal kehidupan setelah kematiannya. Akhirnya dia nyobain lah prosesi-prosesi aneh dari hal yang dia dapatin setelah ikut pengajian, dengan harapan dia bisa ngerasain seketik tentang kehidupan setelah kematian pas lagi sakaratul maut. Bu Ratna ini salah interpretasi atau gimana ya? Karena ada hal-hal aneh yang dia lakuin buat ngerasain sedikit tentang kehidupan setelah kematian itu. Kayak misalnya, ritual yang pernah dia lakuin sendiri, ini bukan sama orang pengajian nih. Waktu dia sendiri, dia itu pernah ada di tahap mengubur dirinya hidup-hidup ke dalam tanah. Dia ngelakuin itu, karena dia sepengen tahu itu, dan pengen banget menghadapi ketakutan terbesar dia itu kematian. Dan dia berharap juga, dia jadi nggak takut lagi. Setelah dia nguburin dirinya dalam tanah, dia udah nggak takut lagi tentang kematian, dan dia bisa ngerasain, ternyata di dalam liang lahat kayak gini, pas lagi nyesek-nyesek, dia udah nggak bisa nafas tuh, dia bisa ngerasain, oh ternyata kayak gini kehidupan setelah kematian. Dan ada satu hal lagi yang mengerikan adalah, sampai akhirnya dia mencoba menggorok lehernya sendiri pakai pisau di kamarnya dia. Pas dia gorok lehernya itu, dia langsung lemes banget, darahnya bener-bener nucur kemana-mana, dan dia itu ngerasa seneng, karena dia ngerasa lemes. Dia kekurangan darah, dan dia tuh bener-bener kayak jadi halu gitu. Lama-lama dia udah ngerasain, kehidupan dia udah berubah, dia udah kayak masuk ke dalam dunia lain. Sampai pada akhirnya, karena keobsesannya dia itu, dia mati kehabisan darah. Nah, dari situ arwahnya jadi nggak tenang, dan sampai pemimpin dari pengajian itu, suka digentayangin sama arwahnya Bu Ratna. Di beberapa minggu, setelah Bu Ratna bunuh diri, kita sebut aja nama pemimpinnya itu Pak Yatno. Di malam itu Pak Yatno mau siap-siap ke pengajian, sekitar jam 7-an malam lah. Nah dia siap-siap mandi segala macem. Pas dia mandi di kamar mandi, awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nggak lama setelah dia kayak showeran, mandi, keramasan gitu, dia ngerasa di belakangnya dia kayak ada sosok yang berdiri. Pak Yatno ngerasa kayak gitu di kamar mandi itu. Nah refleks Pak Yatno langsung nengok ke belakang, dan ternyata nggak ada apa-apa. Pak Yatno lanjut lagi mandi, bilas, keramasannya kan, pas dia lagi bilas, dia kan merem tuh. Nah pas dia udah selesainya bilas, dia melekin matanya, dia ngeliat kalau misalnya ada yang ngucur dari kepalanya dia. Ada yang naik atas ke kepalanya dia gitu, bukan sampo, bukan air, tapi darah segar. Nah seketika,
Payatno langsung kaget dong, dan dia langsung bener-bener matiin keran showernya. Payatno langsung buru-buru andukan, padahal juga belum selesai bilasannya. Dia berdiri di depan kaca kamar mandinya. Dia bisa ngelihat dirinya lah. Dia ngelihat kalau misalnya di belakang kacanya dia tuh nggak ada apa-apa, kosong gitu emang. Tapi dia ngerasa di bawahnya dia itu kayak ada sesuatu yang dia injek. Pas dia nundukin kepalanya ke bawah buat ngelihat itu ada apa. Dia ngelihat ternyata dari sela-sela kakinya ada kepala cewek, buntung, rambutnya panjang, dan dari leher cewek itu masih bercucuran darah banyak banget. Dan pas dilihat sama Payatno, ternyata kepala itu kepala Bu Ratna. Di situ Payatno langsung buru-buru lari. Dia keluar dari kamar mandinya. Dia langsung siap-siap buat pergi dari rumah. Dia pergi niatnya untuk datang ke pengajian kan, tapi karena udah lihat ada sosok kepala Bu Ratna, dia langsung ngurungin niat buat datang ke pengajian. Tapi dia datang ke kuburannya Bu Ratna. Saat dia udah nyampe ke kuburannya, di keadaan gelap, sunyi, Payatno langsung datengin ke depan nisannya Bu Ratna, dan dia langsung ngomong-ngomong sendiri gitu, langsung kayak minta maaf, mohon ampun, kalau misalnya Bu Ratna bunuh diri, karena ikut pengajian, dan segala macam. Padahal emang bukan salah Payatno, emang salah Bu Ratna sendiri kan? Cuma Payatno bener-bener ketakutan, karena Payatno ngerasa dia kayak diteror. Dan dia tahu alasan kenapa Bu Ratna bunuh diri, karena setelah ikut pengajiannya, dia jadi kayak ngelakuin hal-hal yang tidak sesuai sama apa yang diajarkan sama Payatno. Habis dari kuburan itu, habis Payatno udah minta maaf segala macem lah, Payatno langsung balik ke rumah. Dari situ udah beberapa hari, Payatno kerja, Payatno di rumah berkegiatan kayak biasa. Payatno tuh ngerasa udah nggak ada lagi gangguan dari arwah Bu Ratna. Tapi beberapa hari kemudian, Payatno datang lagi buat mimpin pengajiannya lagi. Jadi di malam itu, Payatno dan murid pengajiannya kayak biasalah duduk lingkar, ngaji kayak biasa. Nah tiba-tiba, pas Payatno lagi mimpin pengajiannya, dia ngeliat di belakang salah satu murid pengajiannya kayak ada sosok yang familiar gitu sama Payatno. Dia perhatiin lagi lebih jelas sosok di belakang muridnya siapa, lagi duduk gitu kan. Ternyata, pas Payatno lihat dengan jelas, sosok yang duduk di belakang muridnya Payatno itu adalah sosok Bu Ratna. Ikut duduk juga di dalam pengajian itu, tatapannya kosong, dan lehernya udah tergorok. Leher sama kepalanya Bu Ratna ini bener-bener kayak hampir putus, kayak bekas gorokan hampir putus, dan ada darah banyak banget lucur dari lehernya si arwah Bu Ratna. Jadinya Payatno mikir teror ini belum selesai. Dan katanya, sampai detik ini pun, Payatno masih ngerasa Bu Ratna masih menghantui hari-harinya dia gitu. Karena mungkin juga arwah Bu Ratna masih gak tenang, karena mati dengan keadaan kayak gitu. Yang mana Bu Ratna mati karena salah interpretasinya dia sendiri, dan Bu Ratna mati juga karena setelah ikut pengajian yang dipimpin sama Payatno. Mungkin aja Payatno merasa terganggu ya, cuma dia bisa apa lagi. Karena dia udah datang ke kuburan untuk minta maaf segala macem, tapi tetap diganggu.